NATI amigai presentasi materi PPH final pasal 1 ayat 2 khususnya tentang sewa tanah nora bangunan. Presentasi ini amigai jelaskan pengertian nimu tarif pajak, cara hitung nora, contoh perhitungan supaya ita raintang hama-hama. Semoga materi ini wangdena ita mugan sawe supaya mengerti loning PPH final pasal 1 ayat 2 tentang sewa tanah nora bangunan. Perkenalkan narangau Arnoldus Stephen Glemere ni mau 2024 440062 au mai prodi akuntansi. Perkenalkan narangau Kodensiana Wea Mosa ni mau 2024 440011 au mai prodi akuntansi. Perkenalkan narangau Emerensiana Raisade ni mau 2024 440021 au mai prodi akuntansi. Perkenalkan narangau Selvina Wirantimbeto ni mau 2024 440012 au mai prodi akuntansi. Perkenalkan narangau Yusina Kopi ni mau 2024 440033 au mai prodi akuntansi. Perkenalkan narangau Tosada 5 Andini Meke nim ahu 2024 440010 ahu mai prodi akuntansi. Pagi kakak, terima kasih telah meluangkan waktu kepada kami untuk wawancara tentang pajak PPH final. Dan panjang kata, kami langsung saja bertanya kepada PT Bing Chuan Food Indonesia. Apa masalah yang sering terjadi selama pengiriman barang dari pabrik ke Indomaret atau Alfamart? Oke. Masalah yang terjadi ketika pengiriman barang dari sebenarnya bukan dari pabrik, dari distributor ke modern market. Kalau di Inde, Alfamart dan Indomaret. Untuk masalahnya itu lebih banyak ke selisihnya permintaan. Itu satu. Selisihnya permintaan dalam arti begini. Distributor kasih keluar barang hitungannya per box. Sedangkan permintaan Alfamart dan Indomaret itu berdasarkan pieces. Jadi ketika mereka minta misalkan di bawah dari satu box, kita tidak kirim. Kalau permintaannya di atas isi dalam satu box, kita hitung dulu. Misalkan dalam satu box isinya 50, mereka permintaannya 60, kita nanti antarkan cuma 50. Hitungnya dalam satu box. Itu. Terus kendala yang kedua adalah banyaknya permintaan dari mereka itu yang belum ada di stok gudang kita. Jadi barang yang mereka minta atau habis, karena pengantaran es krim itu tidak hanya ke Alfamart dan Indomaret, tapi banyak juga ke kios-kios kecil, toko-toko waralaba, toko-toko lokal, kios-kios kecil itu kalau untuk pengantaran barang. Kalau berkaitan dengan perpajakan, masalahnya itu biasanya sering terjadi selisih di bagian PPN-nya, perhitungan pajaknya. Jadi selisih persekian angka di belakang koma itu sangat berpengaruh. Jadi yang sering kita temui adalah PPN dari Alfamart dan Indomaret itu selisih dengan faktur pajak keluaran yang kita buat. Biasanya dari Alfamart dan Indomaret itu ada namanya diskon PPN. Diskon PPN yang buat kita bingung itu apa? Ketika mereka bikin itu tidak konfirmasikan ke pihak distributor atau pihak perpajakan, sehingga ketika dimasukkan pajak keluaran yang sebenarnya sesuai dengan yang ada tanpa menghitung dia punya diskon, jadinya selisih. Ketika kita lakukan klaim dari pihak Alfamart Indomaret tolak. Kenapa? Karena selisih.
Itu masalah yang akhir-akhir ini terjadi, hampir sudah 1 tahun lebih. Terus itu berkaitan dengan PPN diskonnya. Kemudian selisih PPN juga itu sering terjadi, misalkan begini. Pajak yang sekarang kalau tidak salah, kalau pajak Alfamart Indomaret dia masih menggunakan 11%. Ya, 11%. Sedangkan dari konsultan pajak kita itu ketika dia bikin faktur pajak keluarannya itu ternyata perpajakan sekarang sedang dalam peralihan dari 11% ke 12%. Itu yang bisa yang menyebabkan sering terjadi selisih. Jadi misalkan PPN Alfamart Indomaret belakang desimalnya 729,20, ketika dimasukkan ke sistem dikeluarkan faktur pajak jadinya cuma 729 atau bisa dibuatkan ke 780 atau 730. Itu yang sering terjadi kalau berkaitan dengan pengantaran barang ke Alfamart dan Indomaret. Kalau ke toko biasa tanpa fakta pajak pengeluaran, harga yang ada kita antarkan, barang diterima, tunjukkan nota, bayar, lunas. Itu saja masalah. Masalahnya lebih sering terjadi kalau berkaitan dengan perpajakan ke Alfamart dan Indomaret. Nah, Alfamart dan Indomaret sampai saat ini pun pengantaran yang dari bulan 8, bulan 9 sampai sekarang belum bisa ditagihkan, ataupun dari Alfamart Indomaret itu belum pelunasan. Itu yang jadi masalah karena berkaitan dengan PPN ini. Itu sih masalahnya. Terima kasih kakak. Pertanyaan selanjutnya, berapa sewa tanah dan bangunan selama setahun? Oke, selama 1 tahun. Yang kalian lihat ini, yang kita sewa adalah tanah dan bangunan kantor ini saja. Yang di belakang itu kita bangun sendiri. Jadi tanah dan bangunan ini sebelum direnovasi, ini kan kita baru habis rehab ya, pasang sekat-sekat semua, itu per tahunnya 25 juta. Tanah dan bangunan ini mungkin termasuk dengan pagar-pagar seng ini. Jadi kintal ini, yang bangunan ini sampai tanah ke belakang itu 25 juta per tahunnya. Jadi kita kontraknya selama 5 tahun. 5 tahun dengan opsi perpanjangan 5 tahun lagi. Yang kita kemarin sudah bayar lunas 125 juta. Opsi perpanjangannya 5 tahun dengan kenaikan harga di 35 juta per tahun. Jadi setelah 5 tahun ini 25 juta, kalau kita mau perpanjang lagi 5 tahun sesuai kontraknya, harganya di 35 juta per tahun. Selanjutnya, berapa omset, pengeluaran, dan pendapatan selama 1 tahun dari PT Bing Chuan Food Indonesia? Oke. Tafsiran pendapatan dan pengeluaran per tahunnya. Per tahunnya, kalau untuk PT Bing Chuan Food sendiri, susah untuk ditaksirkan karena seperti saya bilang tadi, kita punya 4 kantor, semuanya punya laporannya masing-masing. Kalau untuk ND sendiri, pendapatannya dalam 1 bulan itu kurang lebih 400 sampai 500 juta dalam 1 bulan. Itu per bulannya. Kalau normal, ya, kalau misalkan dalam 1 bulan itu banyak libur, lebih sering hujan, penjualan menurun, stok barang dari pabrik kurang, bisa finish di 300-an juta sampai 400 juta per bulan. Tinggal dikalikan selama 1 tahun. Jadi normalnya itu biasanya bulan Februari, Maret, April itu penjualan bakalan turun. Ketika selesai dari bulan itu sampai di bulan 11, bulan 12 itu meningkat penjualan. Jadi ketika penjualan normal atau meningkat,
kisaran pendapatan di 400 juta sampai 500 juta per bulan. Ketika penjualan menurun itu bisa finish cuma di 300 juta lebih. Itu untuk pendapatannya. Untuk pengeluarannya dalam 1 bulan itu bisa sampai dengan 300 lebih juta. 300 lebih juta. Pengeluaran terbesarnya di mana? Pembelian es krim ke pabrik. Karena biasanya kita sekali beli ke pabrik itu 1 kontainer ukuran 20 feet, kisaran boxnya di dalam 2000 sampai 2700 box dengan harga 100 sampai 200 juta 1 kontainernya. Pengeluaran terbesar keduanya ada di gaji karyawan dan perawatan mobil. Kalau perawatan mobil normalnya hanya untuk solar, oli, perawatan ban dan lain-lainnya, 1 mobil bisa habis dengan 10 sampai 15 juta. Kita punya 3 unit mobil, paling aktif 1 unit mobil. 1 unit mobil itu bisa menghabiskan normalnya 10 sampai 15 juta. Sisanya 10, 8 juta karena jarang digunakan. Atau wilayah operasionalnya kecil. Jadi kedua itu terus beban gaji karyawan. Kita gaji karyawan 10 orang. Gajinya standar UMD NTT 2.400.000 sekian kalau tidak salah. Jadi kali 10 karyawan itu gaji pokoknya. Di luar bonusnya, di luar tunjangan-tunjangannya. Pengeluaran normalnya itu bisa 200 sampai 300 juta. Belum termasuk pembayaran cicilan mobil. Dari kita mobil sistem kredit. Perusahaan swasta sangat jarang, apalagi bosnya orang Cina jarang ambil barang cash. Jadi pengeluarannya kisaran itu. Tapi kalau untuk keuntungan totalnya, pendapatan dalam 1 bulannya kali berapa bulan dalam 1 tahun, begitu juga pengeluaran. Lu perekam? lagi sudah selesai. Terima kasih kakak sudah menjawab pertanyaan dari kami tentang PPH final di PT Bingchuan Food Indonesia. Tadi kakak sudah menjelaskan tentang selisihnya. Jadi kami mau memberikan solusi, tapi kami turun lagi soalnya itu bukan hanya 1 kali. Tugasnya tuh sampai setelah kami menyelesaikan masalah yang kakak berikan, kami selesaikan dan solusi habis kami turun lagi, datang lagi ke sini, kami kasih solusi itu ke kakak. Menurut kakak itu bagaimana gitu? Oke. Oh berarti ya perhitungannya kurang lebih mungkin paling banyak sampai 3 kali ya berarti. Ini kan survei dulu, terus nanti datang tawarkan solusi. Selesai itu mungkin anjurkan kami coba jalankan solusi ini, gitu. Terakhir mungkin kalian datang untuk survei lagi bagaimana dengan solusi, hasilnya seperti apa kan gitu. Terima kasih semua teman-teman kami. Oke, sama-sama. Demikian presentasi kami.
kelompok Hutu PPH final pasal Hutu ayat 2 atas sewa tanah Nora bangunan. 3. Penggawa miumai gani rena Nora perhatikan presentasi Ami. Gonunoran kekurangan penyampaian materi Ami, mohon maaf.